Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-12. Begitu ya? Dari Syarah Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dari Doro Fikih kita di hari yang ketiga. Penulis berkata babu zakatil hayawan. Bab zakat hewan. Nah, di sini beliau sebutkan zakat al-hayawan. Maksudnya hewan-hewan yang dimaksud adalah hewan-hewan ternak. Dan sejumlah ahli fikih mereka membahasakan dengan bahasa bab zakatis saimah. As-saimah artinya hewan ternak yang dikembangbiakkan. Dan ini pembahasan lebih detail. So, kata hewan ini kata yang luas cakupannya. Dan dimaklumi bahwa hewan yang ada zakatnya itu hanya pada 3 hewan saja. Ya. Beliau berkata, "Innama tajibu minhu fin na'am wa hiya al-ibli wal baqari wal ghanam." Sungguhnya wajib dari hewan itu, yang wajib darinya hanyalah an-na'am, yaitu hewan ternak. Ya. Dan pewajibannya dari hewan ternak ini ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ada dalam Al-Quran dalam sejumlah ayat atau dalam sebagian ayat di surah Al-An'am disebutkan dengan lafaz an-na'am, dan dia adalah hewan ternak. Dan an-na'am itu di penafsiran yang lainnya ditafsirkan oleh sejumlah sahabat, dia adalah onta, sapi dan kambing. Dan yang lebih jelasnya lagi adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari tentang surat Abu Bakar As-Siddiq yang beliau tulis, yang menjelaskan tentang kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak menyebutkan kecuali 3 hewan, onta, sapi dan kambing. Iya. Maka di sini ada 2 pembahasan. Pertama, syarat-syarat kewajiban zakat hewan ternak. Yang kedua, ternak apa yang terkena zakat. Ya, kalau apa yang terkena zakat ini sudah kita terangkan. Nah, Syaukani juga sudah jelaskan hanya 3. Onta, kemudian apa? Sapi dan kambing. Adapun hewan-hewan yang lainnya tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya kecuali oleh hewan-hewan tersebut untuk didagangkan. Ya, kalau untuk didagangkan maka pembahasannya di zakat perdagangan, bukan di zakat peternakan. Jelas ya? Nah, pertama syarat-syarat kewajiban zakat hewan ternak. Maksudnya di sini syarat-syaratnya ini selain dari ketentuan yang telah kita sebutkan di awal pembahasan zakat. Ya, kita sudah sebutkan ya 5 syarat kewajiban zakat. Ini berlaku umum. Dan untuk zakat hewan ini ada tambahan 2 syarat yang lainnya. Ada tambahan 2 syarat yang lainnya. Syarat yang pertama, hewan itu adalah hewan as-saimah. Hewan apa?
as-saimah. As-saimah artinya dia memang diternakkan untuk diperah susunya dan dikembangbiakkan. Itu yang disebut dengan nama apa? As-saimah. Ya. Afwan, as-saimah yang digembalakan, Ya, as-saimah yang digembalakan. Jadi dia dibiarkan merumput. Ya, digembalakan itu as-saimah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua tambahannya adalah hewan yang diperuntukkan untuk diperah susunya dan dikembangbiakkan. Ya, jadi ini dua syarat ketentuan lainnya. Adapun as-saimah, dia adalah hewan yang diternakkan, digembalakan. Ini nampak di dalam sejumlah hadits. Ya, ketika disebutkan hewan ternak, maka disebutkan bahwa fi kulli saimah, di dalam setiap saimah, dan di dalam surat Abu Bakar yang kita sebutkan tadi dalam riwayat Al-Bukhari, ya, ada di dalam sebagian konteksnya, ya, disebutkan as-saimah, disebutkan penyebutan kata as-saimah. Nah, seperti misalnya dalam pembahasan beliau sebutkan pembahasan tentang kambing. Beliau katakan fa idza kanat saimatur rajuli naqisa min 40 syatan wahidah, apabila saimah seorang lelaki, maksudnya hewan ternak yang sifatnya saim, yang dia gembalakan, kurang dari 40 kambing, ada satu kambing yang kurang, maka falaysa fiha shadaqah, tidak ada zakat padanya, illa yasha' rabbuha, kecuali kalau pemiliknya ingin. Jelas ya? Jadi penyebutan as-saimah ini menunjukkan pensyaratan. Iya, disyaratkan. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Jadi disyaratkan dia adalah hewan yang digembalakan. Iya. Kemudian yang kedua, disyaratkan dia adalah hewan yang memang dikhususkan untuk diperah susunya dan dikembangbiakkan. Ya, sebab hewan itu ada 4 macam, hewan ternak. Ada 4 macam. Yang pertama ada hewan ternak yang diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Ya. Yang seperti ini kadang dia ternakkan dan kadang dia apa? Ya. Dan kadang dia hanya membeli. Ya, kandang itu hanya tempat transit saja. Jelas ya? Hanya tempat sementara untuk ternaknya. Maka yang seperti ini pembahasannya di zakat perdagangan yang akan kita terangkan. Ternak yang kedua, dia dikembangbiakkan dan diperah susunya. Diperah susunya, tapi tidak digembalakan, cuma disimpan di kandang. Ya, pemiliknya mencarikan makanan khusus untuknya. Ya, rumputnya didatangkan. Jelas ya? Apa yang diperlukan oleh kambing itu semuanya ada, tapi kambing itu hanya di kandangnya saja. Maka ini bukan digembalakan, bukan saimah. Yang seperti ini tidak ada zakatnya sama sekali. Tidak ada zakatnya. Yang ketiga adalah ternak yang memang mau dikembangbiakkan dan diperah susunya, tapi digembalakan. Ya, diantar merumput, dibiarkan merumput. Ya, jelas ya? Pagi diantar, sore dikembalikan dan seterusnya. Ya, kapan dia saimah digembalakan? Nah, inilah yang merupakan ketentuan dia hewan yang ada zakatnya. Kemudian yang keempat, hewan pekerja. Hewan pekerja. Ya, bukan dikembangbiakkan, memang dia hanya untuk bekerja saja. Ya, seperti kerbau-kerbau yang dipekerjakan untuk membajak sawah. Ya. Memang untuk dipekerjakan membajak sawah. Kalau di masa dahulu di musim haji, ada banyak orang yang punya onta. Kadang punya 100 onta. Ya. Dia tidak perdagangkan, tapi di musim haji onta-onta ini disewakan. Disewakan. Maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya kecuali pada hasil sewaan. Itu akan datang insyaallah penjelasannya, dan saya sudah singgung sebagiannya tentang masalah hasil sewaan. Apakah ada zakatnya atau tidak? Jelas ya? Jadi ini 4 pembagian dari hewan ternak.
Dan yang ada zakatnya adalah hewan ternak yang memang untuk dikembangbiakkan dan diperah susunya digembalakan. Saimah. Itu dua ketentuan lainnya selain daripada apa? Selain daripada ketentuan-ketentuan zakat yang telah kita sebut di awal pembahasan. Baik. Ya, jadi selesai ya. Di sini penjelasan tentang hewan ternak mana saja yang kena zakat. Setelah kita paham ini, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Faslun. Ya, fasal ini tentang nisab al-ibil, nisabnya onta. Ya, sekarang onta berapa ukuran nisab kadar atau jumlah onta ini sehingga wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, ini semua ucapan Imam Syaukani di sini menjelaskan nisab. Menjelaskan nisab. Kata beliau, "Idza balagatil iblu khamsan fa fiha zakah." Apabila onta itu sudah mencapai 5 ekor, maka pada 5 ekor ini ada apa? Ada zakat. Ada 1 ekor kambing. Zakatnya 1 ekor kambing. Jelas ya? Baik. Ini semua apa yang disebut oleh Syaukani ini beliau ambil dari ketentuan yang disebut oleh Abu Bakar. Di dalam surat beliau yang Abu Bakar terangkan bahwa ini adalah fariidatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. Jadi pertama 5 ekor onta ada kewajiban zakat berapa? 1 ekor kambing. Kemudian kata beliau fi kulli khamsin syah. Pada setiap 5 ekor berikutnya maka ada kewajiban berapa? Ya, ada kewajiban 1. Fa idza balagat 25 fa fiha ibnatu makhadin. Ya. Ibnatu makhadin atau ibnu labun. Kata beliau apabila sudah mencapai 25 ekor, maka ada kewajiban dikeluarkan 1 onta betina makhad. Onta betina makhad ini adalah onta betina yang berumur berapa? Setahun. Ya, dikatakan makhad sebab kalau dia umurnya sudah setahun, ya ibunya sudah hamil lagi. Ya, jelas ya? Wa ibnu labun, ya, ibnu labun onta jantan berumur 2 tahun. Ya. Dari sisi nilai hampir sama walaupun beda umurnya, ini setahun itu 2 tahun, tapi dari sisi nilai di hewan yang betina lebih bernilai daripada apa? Jantan. Karena itu betina umur setahun sama dengan jantan umur 2 tahun. Jelas ya? Tapi harus diketahui di sini kalimat au di sini ini kalau tidak ada bintu labun, ibnatul labun. Sebab asalnya di dalam hadits Abu Bakar berkata fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhad unsa. Kata beliau apabila onta itu sudah mencapai 25 sampai 35 maka dikeluarkan bintu makhad. Ini asalnya, tidak disebut ya, tidak disebut selain daripada ini, kecuali dilanjutkan oleh Abu Bakar, fa illam takun fa ibnu labunin dakar. Kalau tidak ada maka yang dikeluarkan adalah apa? Ibn labun. Yang dikeluarkan adalah ibn labun, onta jantan, ya, berumur berapa? Berumur 2 tahun. Baru dikeluarkan ibn labun. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau fi 36 ibnatu labun. Dan pada jumlah 36 maka dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 1 ekor bintu labun. Ibnatu labun. Ya sama ya, bintu ibnatu itu sama. 1 ekor onta betina umur 2 tahun. Jelas ya? Ya, jadi kalau kita urut tadi pertama dari 5 ekor. 5 ekor berapa? 1 ekor kambing. 10 ekor kena berapa? 2 ekor kambing. 15 ekor 3 ekor kambing. 20 ekor 4 ekor kambing. 25 ekor
satu onta betina umur berapa? 1 tahun. Iya. Yang disebut dengan nama bintu makhab. Baik. 25 sampai 35. 35. Kalau sudah masuk ke 36, maka keluar berapa? 1 ekor bintu labun, ibnatul labun. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau wa fi sittin warbain, dan pada 46 dikeluarkan 1 hiqqah. 1 hiqqah ini adalah unta betina berumur 3 tahun. Dikatakan dia hiqqah sebab sudah pantas untuk dikawini. Ya. Sudah pantas dikawini oleh pejantan. Karena itu dikatakan hiqqah. Jelas ya? Jadi dari 36 sampai kepada 45 itu 1 bintu labun. Ya, kalau dia sudah naik ke 46, maka dikeluarkan 1 apa? 1 hiqqah. Dikeluarkan 1 hiqqah. Ini dalilnya masih hadits Abu Bakar ya. Hadits Anas yang menjelaskan surat Abu Bakar. Ya, kemudian berikutnya kata Syaukani wa fi ihda wa sittina jada'ah. Wa fi ihda wa sittina jada'ah. Dan pada 61 ya, 61 dikeluarkan jada'ah. Jada'ah ini apa? Unta betina berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun. Itu jada'ah. Ya. Ini kalau sudah mencapai jumlah berapa? 61. Kalau jumlahnya 60? Hah? Ya, kena hiqqah kalau jumlahnya 60. 61 baru kena apa? Kena jada'ah. Jelas ya? Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa fi sittin wa sab'ina binta labun. Dan pada 76 dikeluarkan 2 bintu labun. Pada 76 dikeluarkan berapa? 2 bintu labun. Ya, sekarang di angka 76 sudah. Kemudian berikutnya wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan ila mi'atin wa ishrin. Ya. Pada 91 itu dikeluarkan 2 hiqqah sampai 120. Jadi kalau dari 91 sampai 120 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 2 hiqqah. Ya, ini masih di dalam hadits Abu Bakar juga. Radhiyallahu taala anhu. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqqatani taruqata al-jamal. Yarhamukallah. Baik. Jelas ya? Kemudian kata Syaukani fa idza zadat fa fi kulli 40 ibnatu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Kalau bertambah lebih daripada itu, maka setiap 40 dikeluarkan berapa? 1 ibnatul labun. Ya. Setiap 40 dihitung 1 ibnatul labun, dan setiap 50 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 1 hiqqah. Jelas ya? Dikeluarkan 1 hiqqah. Baik. Sekarang kalau dia sudah sampai ke jumlah 120. Ya. 121. Ya, dia sudah sampai ke jumlah 121. Maka dikeluarkan berapa? 120 dibagi 40 dapat berapa? Dapat 3 apa? Bintu labun atau apa? Bintu labun atau hiqqah? Ya. Ya. Kena 3 ekor bintu labun. Jelas ya? Kalau sudah mencapai 130, berapa yang dikeluarkan? Lama sekali menghitung. 1 hiqqah, 2 bintu labun. Begitu? Yakin? Ya, 2 bintu labun berarti jumlahnya berapa? 80. Kan begitu ya? Ya, tambah 50 berarti 130. Berarti cocok. 1 hiqqah 2 bintu labun. Ya, begitu aja kelipatan 50 dengan apa? 40. Jadi cara menghitungnya 40, 40, 50. Kan begitu? 40, 40, 50 berapa semuanya? 130. Berarti 40-nya 2 bintu labun. 50-nya 1 berarti berapa? 1 hiqqah. Kalau 140 berapa yang dikeluarkan?
Ya, berarti berarti 50 40. Berarti 2 hikko 1 bintu labun. Ya, kalau 150 berapa yang dikeluarkan? 3 hikko. Kalau 160 berapa dikeluarkan? 4 bintu labun. Kalau 170 berapa yang dikeluarkan? Seratus berapa saya bilang tadi? 170. Berarti 3 bintu labun 1 hikko. Ya jelas ya, 40, 50. Ya benar atau tidak? Ya benar. 180. 2 hikko 2 bintu labun. 50, 40, 180. Berarti 2 hikko 1 bintu labun. 2 bintu labun. 190. 3 hikko 1 bintu labun. Kalau 200? Yang mana antum pilih? 4 hikko? Ya, 4 hikko atau 5 bintu labun? Dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh di sini, tetapi ya, perhatikan ya. Dua-duanya di sini boleh. Ya. Dua-duanya di sini boleh. Yang mana yang lebih afdalnya dari keduanya di sini? Ya. Di sini dilihat kepada apa yang mudah bagi pemilik. Ya, sebab dia yang akan mengeluarkan. Ya, jelas ya? Ya, dan demikian seterusnya di dalam menghitung. Tiap kali sampai ke kelipatan ini, cara menghitungnya begitu ya. 40, 50 itu aja setelahnya. Ini setelah berlalu berapa? 120. Ini menurut pendapat jumhur. Tapi kalau menurut pendapat orang-orang Hanafiyah, kalau dia sudah sampai 120, itu balik lagi dari awal kewajiban. Ya, kalau menurut orang Hanafiyah. Jadi kalau dia 125, orang Hanafiyah 2 hikko untuk 120-nya, 5-nya 1 kambing. Itu menurut mereka. Dan ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat jumhur itu yang lebih kuat dalam hal ini dan lebih mencocoki hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Kemudian berikutnya fasal. Ya, fasal ini tentang nisab al-baqar. Tentang nisab apa? Sapi. Kata beliau, wa yajibu fi 30 min al-baqari tabi'un aw tabi'ah wa fi 40 musinna. Thumma kadhalika. Ya. Thumma kadhalik. Ini tentang sapi. Ya, afwan tadi di dalam hadits Abu Bakar saya bilang ada sapinya. Sapi itu di haditsnya Mu'adz bin Jabal. Ya, hadits Abu Bakar kambing dan apa? Kambing dan onta. Iya. Baik, dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Imam 5, ya, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Fa'amarahu ayya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Ya, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka beliau diperintah mengambil dari setiap 30 ekor kerbau. Ya, diambil berapa? 1 tabi'an atau tabi'ah. Ya. Tabi' ini adalah kerbau yang berumur berapa? Berumur 1 tahun. Itu jantannya. Kalau tabi'ah dia kerbau betina berumur 1 tahun. Kalau musinna kerbau yang berumur berumur 2 tahun. Ya, berumur 2 tahun. Itu musinna. Baik. Jadi demikian, kerbau ini mudah dihitungnya. 30 atau 40? 30, 40. Jadi kalau dia punya kerbau 30, dikeluarkan 1 apa? 1 tabi atau tabi'ah. Kalau dia punya 40, dikeluarkan apa? Musinna. Kalau dia punya 50, berapa yang dikeluarkan? Dia punya 50 kerbau. Berapa yang dikeluarkan? Ya, masih tetap 1 musinna. Kalau dia sampai 60, berapa yang dikeluarkan? 2 tabi. Ya, kalau 70, berapa yang dikeluarkan? 1 musinna dan 1 tabi. Demikian seterusnya. Jelas ya? Ya, ini tentang kerbau. Ya, dan haditsnya insyaallah taala sahih walaupun ada perbedaan dalam sebagian riwayatnya, tapi haditsnya insyaallah taala bisa dihasankan. Nah. Ya.
Kemudian di sini berkaitan dengan masalah kerbau, ya, semisal dengan kerbau, semisal dengan sapi kerbau, ya sama ya, antara sapi dan kerbau itu sama saja. Di dalam zakat, di dalam udhiyah, ya, di dalam hadyu itu sama. Baik, kemudian kata beliau, faslun, ini fasal berkaitan dengan nisab al-ghanam, nisabnya kambing. Ya, kata beliau, yajibu. Ya, ini ada kesalahan cetak ya di bahasa Indonesianya. Harusnya dicetak kecil, dipinggirkan ke kiri. Ini tugasnya panitia. Di layoutnya ada kesalahan. Kata beliau, wajibu fi arba'ina minal ghanam syatun ila mi'atin wa ihda wa ishrin. Ya. Wa fiha syatani ila mi'ataini wa wahidah. وفيها ثلاث شياه إلى 301 وفيها أربع وفي كل 100 شاه. Ya, ini globalnya untuk apa? Untuk kambing. Ya, di dalam hadits Abi Bakar, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha, pada sedekah ghanam yang diternakkan, ya, idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatin syatun. Kalau jumlah kambingnya 40 sampai 120, maka dikeluarkan satu ekor apa? Satu ekor kambing. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Apabila sudah lebih dari 120, yaitu 121 sampai di 200, dikeluarkan berapa? 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syiyah. Dan apabila sudah bertambah lebih dari 200, 201 sampai 300, ya, 300, maka dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 3 ekor kambing. Ya. Kalau sudah lebih dari 300, maka setiap 100 dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Ya. Sekarang sudah berlalu ya di sejumlah ini. Saya perlu jelaskan istilah di sini, apa yang disebut dengan nama istilah al-waqaf. Waqaf itu adalah jarak antara dua fardhah. Jarak antara dua fardhah, antara dua kewajiban. Sekarang onta, ya kita lihat kambing dulu ya. Yang terakhir kita bahas kambing 40 sampai 100 sama 20. Antara 40 sampai 120 ini disebut waqaf namanya. Jelas ya? Jadi ada 80 ekor kambing ini tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Jelas ya? Ya sama dengan onta. 5 ekor kena berapa? 1 ekor kambing. 5 sampai 9, ya, ini disebut wakaf. 4 di situ wakaf. Nanti kalau sampai ke 10, baru 10 ini terhitung apa? 2 ekor kambing. Jadi itu wakaf. Ya, jarak antara dua kewajiban itu disebut wakaf dan itu tidak ada zakatnya. Jelas ya? Dan yang paling banyak wakafnya ini di kambing. Di angka yang mana? Dari 201 sampai ke 399. Ya atau tidak? Ya. Kan pertama 201 sampai 300. Kena berapa? 3 ekor kambing. Setiap kali 100, ya, jadi kalau mau ditambah lagi 1 ekor kambing harus 400. Kan begitu? Jadi sepanjang baru 301 sampai 399 belum ada kewajiban. Ya. Maka ini wakaf yang paling apa? Paling banyak. 201 sampai 399. Ya, jelas ya? Baik. Kalau sudah sampai 400 maka dikeluarkan 4 ekor kambing. Tambah lagi 100 menjadi berapa? 5 ekor kambing. Tambah lagi 100 menjadi 6 ekor kambing. Ya, demikian seterusnya. Baik, selesai nisab kambing. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, faslun fil khulfah. Fasal tentang al-khulfah. Ya, ini khulfah ini tentang percampuran kepemilikan. Ya. Percampuran kepemilikan, dan khulfah terbagi dua. Ada khulfah al-ain dan ada khulfah al-wasf. Ya. Ada khulfah di dalam ainnya, di dalam hartanya, dan ada khulfah di dalam wasf, dalam pensifatannya. Nah, ya, ainnya misalnya seorang atau 2 orang bersaudara. Ya, dia yang berhak. Hanya 2 orang ini berhak menjadi ahli waris. Ya. Orang yang meninggalkan 100 atau meninggalkan 80 ekor apa? Kambing misalnya.
80 ekor kambing. Ya, atau orang yang meninggalkan 121 ekor kambing. Atau 122 ekor kambing. Ya, dan keduanya mendapatkan apa? Mendapatkan jatah yang sama dalam warisan. Sama. Maka ini hartanya 122 ekor kambing ini khulta namanya, bercampur. Ya. Yang jelas kepemilikannya di dalam itu sudah jelas, 61 milik si A, 61 milik si B. Yang mana kambingnya? Tidak tahu yang mana. Jelas ya? Yang jelas dari 121 itu ada 61 ekor milik dia. Kan begitu? Nah, inilah yang disebut dengan khulta ain. Ya. Jelas ya? Ada khulta yang kedua, itu khulta al-was. Ya. Dan khulta al-was inilah yang ada pembahasan hukum di dalam masalah khulta ini. Yang jelas di dalam masalah khulta ini ada syarat-syarat yang disyaratkan. Jadi percampuran kepemilikan itu kena zakat, ada pengaruhnya di dalam zakat kalau terpenuhi 5 syarat. Ada pengaruhnya di dalam zakat kalau terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, dua pemilik khulta atau para pemilik khulta, sebab pemilik kadang 2, kadang 3 ya. Para pemilik khulta adalah orang yang min ahli zakah, orang yang terkena kewajiban zakat. Jadi kalau misalnya bersyirikat antara 2 orang, ya, bersyirikat antara 2 orang. Nah, 120 ekor kambing, satu punya 122 ekor kambing, satu punya 61, satunya punya 61. Ya, satunya kafir, satunya muslim. Maka di sini percampuran tidak mempengaruhi zakat. Si muslim saja yang mengeluarkan apa? Zakatnya 61, berarti dia cuma kena 1 ekor apa? 1 ekor kambing. Jelas ya? Ya, kalau temannya muslim juga, maka ini digabung hartanya menjadi 122. Dihitung kena berapa? Kena 2 ekor kambing. Jelas sampai sini? Jadi syarat yang pertama, ya, orang yang khulta di situ dua-duanya dari ahlus zakah. Dua-duanya dari ahlus zakah. Orang yang ahlus zakah. Kemudian syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, mereka bersyirikat di dalam sejumlah pensifatan. Ya, di dalam al-wasf. Ya. Dan wasfnya ini ada 5. Ada 5 perkara. 5 perkara yang disyaratkan. Yang pertama, bersyirikat di dalam apa? Dia bersyirikat di dalam al-fahl. Ya, pejantan dari hewannya sama. Ya. Misalnya bercampur sejumlah hewan di situ, semuanya pejantan. Ya, apa ada pejantannya? Maka pejantannya harus apa? Harus sama. Ya. Kemudian yang kedua, pensifatan yang kedua, ya, harus sama dalam masrahnya. Ya. Di dalam pengembalaannya itu sama. Jelas ya? Di dalam pengembalaannya. Ya, di mana dia dikandangkan, sama semuanya di situ. Jelas ya? Ini dikandangkan, masukkan kandang semua, masuk semua ke situ. Keluar dari kandang, keluar semua dari kandang. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, sama, yang ketiga sama di dalam al-mahlab, tempat diperah susunya. Jadi tempat diperah susunya bercampur. 2 orang pemilik, semuanya sama tempat memerah susunya. Ya. Kalau pemilik yang pertama tempat memerah susunya di sini, ya, di lokasi A, pemilik yang kedua di lokasi B, maka ini tidak bercampur namanya. Tidak bercampur. Jadi harus sama dalam apa? Tempat diperahnya, di mahlabnya. Kemudian syarat yang ketiga atau hal yang ketiga, pensifatan yang ketiga, yang keempat, pensifatan yang keempat, sama di dalam al-mar'ah, sama di dalam memakannya, ya, merumputnya. Ya, jadi kalau misalnya ada lahan dikembalakan di situ, ya, kalau ada 2 pemilik, misalnya pemilik A kambing-kambingnya di sebelah timur, pemilik B kambing-kambingnya di sebelah barat. Oh, ini bukan bercampur namanya. Jelas ya? Sebab jelas berbeda. Ya. Tidak bercampur. Ya. Kalau dia semuanya sama, dia bebas mau kemana saja, semuanya sama, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, kemudian yang kelima adalah sama di dalam al-marah. Ya. Sama di dalam perginya. Ini perginya ke sana, perginya ke situ sama. Jelas ya? Perginya sama. Iya. Baik.
Ini 5 perkara. Kalau 5 perkara tersebut, barulah dikatakan ada khulta dalam sifatnya. Jelas? Terpenuhi. Ya, pensifatan dikatakan sebagai hewan yang khulta. Apa dalilnya 5 hal ini? Ini yang dikenal di kalangan orang Arab. Ya, bahwa hewan yang bercampur kalau terpenuhi 5 ketentuan ini. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian dari syarat yang ketiga, syarat percampuran kepemilikan memberikan pengaruh di dalam apa namanya, di dalam zakat. Kalau khulta tersebut itu pada hewan ternak. Ini khusus pada apa? Hewan ternak saja. Adapun kalau bercampur pada hartanya, ya, ada orang, 2 orang bersyirikat. A dengan B sama-sama punya harta. Ini punya modal 100 juta, itu punya modal 100 juta. Bersyirikat di dalam sebuah usaha. Jelas ya? Maka tidak boleh seluruh dari apa namanya, hasil dari usahanya ini, ya, dikatakan sudah kita keluarkan zakatnya bareng-bareng, tidak. Jelas ya? Tapi setiap dari orang diambil keuntungannya masing-masing, ya, kemudian dia hitung. Ya, setiap dari mereka menghitung berapa jumlah dari modalnya, kemudian keuntungannya. Kalau memang ada zakatnya, baru dikeluarkan zakatnya masing-masing. Jelas ya? Jadi percampuran ini yang ada kaitannya di dalam masalah yang akan kita terangkan, ini khusus untuk apa? Hewan ternak. Ini khusus untuk hewan ternak. Iya. Sudah berapa syarat? Ya, sudah 3 syarat. Ya, baik. Syarat yang keempat dan kelima, ya, bukunya saya ketinggalan di rumah. Sebentar lagi nanti, kalau selesai pelajaran insyaallah nanti saya datangkan. Ya, saya ini sekarang tidak bisa menghadirkannya. Baik, kita undur dulu itu ya, yang keempat dan kelima. Ya, sekarang kita masuk dalam pembahasan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Ada 6 poin di sini, 6 pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan beliau. Yang pertama, hukum penyatuan hewan-hewan ternak yang terpisah. Kata beliau, wala yujma'u baina muftariqin minal an'ami wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Ya. Ini ada di dalam dalil untuk hal ini. Ini ada di dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq atau hadits Anas bin Malik yang mengisahkan tentang surat Abu Bakar As-Siddiq. Wala yujma' baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Ya, jangan digabungkan antara yang berpisah. Ya. Antara yang berpisah, ya. Dan jangan dipisahkan antara yang bergabung karena khawatir apa? Khawatir sedekah. Sekarang ada orang punya kambing, ya, 2 syarikat misalnya punya kambing, ya, atau anggaplah 1 orang juga dia punya kambing. Dia punya kambing di 2 tempat. Kambingnya di sana berapa? 40. Ya. Kambingnya, atau ada 2 orang ya, saya beri contoh, ada 2 orang syarikat. Sama-sama punya berapa? 40 ekor kambing. Ya. Maka datanglah 2 orang ini, wah, saya 40 ekor kena 1. Kamu juga 40 kena apa? Kena 1. Begini saja. Kambing kita gabung saja. Ya. Jadi kalau digabungkan, akhirnya jumlahnya berapa? 80. 80 kena berapa? Kena 1 saja. Ya, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya? Baik. Berikutnya, wala yufarraqu baina mujtami', dan tidak boleh dipisahkan antara yang apa? Antara yang bersatu. Ya, antara yang bersatu. Tidak boleh dipisahkan antara yang bersatu. Ya, sekarang dia jumlah kambingnya semuanya orang bersyarikat 2 orang. Ya, orang bersyarikat 2 orang, jumlah kambingnya 121. Ya, kena berapa? Ya, kena 2 ekor. Ya. Atau misalnya kita naikkan. Ya. Misalnya dia punya kambing 200 berapa? Hah? Dia punya kambing 201. 201 kena berapa? Kena 3 ekor. 201 kena 3 ekor. Maka pemiliknya berkata, begini saja, kambing ini kita bagi 2. 101 kita bawa ke apa namanya? Ke Maros sana. Ya, 101-nya kita bawa ke mana? Ke gua. Ya, jadi dia pisah jadi 2. Ya, begitu datang penyelidik zakat mencatat, ya, kenanya, oh ini 101, berarti kenanya berapa?
1. Ini cuma 100. Kenanya berapa? 1. Berarti hanya kena 2. Ya, jelas ya? Ini memisahkan antara yang berkumpul. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ini haram, ada seorang muslim yang melakukan yang seperti ini. Dan pemerintah yang memungut zakat, kalau melihat ada yang melanggar dalam hal ini, mereka bisa menjatuhkan sanksi yang layak di dalam hal ini sebagai hukum ta'zir. Baik. Kemudian berikutnya, ini hukum pemisahan hewan yang berkumpul. Ini yang kedua ya, sudah kita terangkan. Kemudian yang ketiga, apakah sesuatu yang nilainya di bawah nisab terkena zakat? Ya. Baik, kata beliau wala syai'a fima dunal fariidah, dan tidak ada sesuatu apa yang di bawah fariidah. Jadi kalau misalnya dia punya kambing 30 ekor saja, ada zakatnya atau tidak? Tidak zakatnya. Ada yang punya kambing 39 ekor, ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Maka ini tidak ada kewajibannya. Jelas ya? Kecuali kalau pemiliknya ingin mengeluarkan, itu lain lagi. Iya. Itu lain lagi, itu sedekah darinya. Wala fil auqaf, dan tidak dalam al-auqaf. Al-auqaf ini jamak dari apa? Waqaf. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa waqaf tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Waqaf tidak ada zakatnya. Sebab yang dihitung angkanya. Dia 40. Nah ini sudah sampai 40. Nanti di angka 120 baru berubah hukum. Menjadi berapa? Menjadi 2 ekor kambing yang dikeluarkan. Jelas ya? Jadi antara 40 sampai 120 ini, 8 ekor kambing ini, itu waqaf namanya. Waqaf. Waqaf ini tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Padahal kalau dihitung, waqaf 80, 40 yang apa? Dikeluarkan zakatnya. Yang 40 ini apa? Lebih sedikit daripada 80. Tapi subhanallah itulah syariat ya menetapkan seperti itu. Jadi wakaf tidak ada zakatnya. Berikutnya yang kelima, kepemilikan zakat terhadap hewan yang bersyirikat kepemilikannya. Nah, ini yang kelima. Dan ini kita katakan bahwa zakat ini baru diperhitungkan ya dan berpengaruh masalah khulqah ini dengan 5 syarat yang kita sebutkan. Ya, kita sudah terangkan 3 ya. Baik. Ini berpengaruh kepemilikannya dengan 5 syarat tersebut. Ya, kata Syaukani wa ma kana min khalitaini fayataraja'ani bisawiyah. Ya, apa yang dari 2 khalit bercampur, maka mereka saling membagi secara rata. Jadi kalau misalnya bersyirikat 2 orang, ya dua-duanya punya 70 ekor kambing. Jadi jumlah kambingnya berapa? 140. Kena zakat berapa? Kena zakat 2. Berarti A menanggung 1, si B menanggung apa? 1. Jelas ya? Kalau mereka bersyirikat dalam 40 ekor kambing, ya, berarti yang dikeluarkan satu apa? 1 kambing. Maka 1 ekor ini dibagi 2. Ya. Dibagi 2. Ya. Jelas? Si A setengahnya, dianya setengah. Ya. Jelas? Ya. Sisa mereka aja mengaturnya. Apakah ya dia bayar, yang satunya dia bayar nilainya, atau yang satunya berkata nanti tahun depan saya yang bayar. Ya, tahun ini si A, tahun berikutnya adalah apa? Si B. Jelas ya? Kemudian berikutnya jenis-jenis hewan yang dilarang untuk disakatkan. Nah, kata beliau wala tu'khadu harimah wala datu awarin wala aibin wala sagiratun wala akulatun wala rubba wala mahib wala pahmu wala pahlu ghanam. Ya, tidak boleh mengambil harimah. Ini yang pertama, hewan dilarang. Hewan ini diambil, dikeluarkan sebagai zakat. Ya, datang orang yang memungut zakat, dia pilihkan khusus hewan yang sudah tua, dia kasih hewan yang tua. Ya, jelas. Ini tidak boleh. Tidak boleh pula datu awar. Ya, hewan yang cacat, punya cacat. Ini ada diterangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di surat yang beliau tulis dan beliau katakan itu dari apa? Itu dari kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, berikutnya wala faghirah, wala datu awar wa aib, itu sama ya, punya aib. Wala faghirah, tidak boleh dikeluarkan yang kecil. Ya. Harus yang sewajarnya yang dikeluarkan, yang biasa, yang sedang-sedang. Ya. Kemudian berikutnya wala akulah. Wala akulah. Akulah ini kambing yang mandul. Ya. Kambing apa? Yang mandul. Kambing yang mandul seperti ini tentunya kurang satu manfaatnya. Maka harusnya dikeluarkan yang biasa. Ya, yang normal. Kemudian berikutnya wala rubba.
Ya, ini dari sini wala ruba wala mahid wala fahal, ini kebalikannya. Jadi sebelumnya itu yang cacat, tidak boleh yang cacat dikeluarkan. Kalau setelahnya ini yang bernilai bagi pemiliknya, sangat bernilai. Ya, rubba itu ini adalah kambing yang memang sengaja dipelihara di rumah, ya karena susunya. Ya karena apa? Susunya. Jadi kalau dia dikembalakan, ya pasti setelah itu disimpan khusus. Ya karena apa? Karena dia punya susu. Maka ini sangat bernilai bagi pemiliknya. Ya tidak boleh datang orang yang memungut sedekah, dia pilih kambingnya. Oh ini kambing bagus, ini banyak susunya. Ini aja. Ya dia tunjuk. Tidak boleh. Jelas ya? Baik. Wala mahid. Dan tidak boleh pula mahid. Al-mahid adalah apa? Kambing yang hamil. Ya. Ya, pemungut zakat datang, dia pilih kambing yang hamil. Ya. Tentunya ini lebih mahal nilainya daripada apa? Kambing biasa. Ini tidak boleh. Demikian pula wala fahlu ghanam. Tidak boleh dia mengambil pejantannya. Ya. Datang dia lihat, wah ini pejantan, ini saya yang sambil. Pejantan itu bisa bernilai 3 ekor kambing. Ya. Jelas ya? Maka tidak boleh dia ambil yang mahal. Kecuali kalau pemiliknya ridha. Kecuali kalau pemiliknya apa? Pemiliknya ridha. Nah, tapi asarnya orang yang memungut zakat diambil yang pertengahan. Diambil yang pertengahannya. Baik, selesai sudah yang berkaitan dengan masalah khulfah. Berikutnya, babu zakatid dahabi wal fiddah. Bab tentang zakat emas dan perak. Nah, pertama di sini tentang syarat kewajiban zakat emas dan perak. Iya. Zakat emas dan perak itu sama dengan zakat telah berlalu ya syarat-syaratnya di zakat secara umum. Ya, zakat secara umum. Ya. Nah, yang perlu diterangkan di sini ini kadarnya saja. Jadi syarat kewajibannya itu sama dengan yang lainnya, harus sampai nisabnya, kemudian harus apa? Harus berputar selama setahun. Harus berputar selama setahun. Karena itu kata Imam Syaukani rahimahullah, hiya idza hala ala ahdihim al-haul. Dia adalah apabila telah berputar padanya satu haul. Ya, inilah haul yang saya katakan ingin kita terangkan. Ya, sebab pada hadis yang menjelaskannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan disyaratkan wa hala alaihi al-haul. Ya, dan di akhirnya laisa fi malin zakatun hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada pada sebuah harta zakat sampai berputar padanya 1 tahun. Ya. Nah, ada beberapa riwayat dan ada kelemahan pada sebagian riwayat, tapi seluruh riwayat-riwayat itu insyaallah taala bisa dihasankan. Bisa dihasankan. Nah, ini adalah penyebutan haul, ini adalah hal yang disyaratkan di dalam zakat. Ya, jelas ya? Harus berputar selama setahun. Yang kedua, kadar zakat dari emas dan perak. Berapa kadar zakatnya yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah apa? Yang pertama kadar nisabnya, kemudian yang kedua kadar zakat yang dikeluarkan. Ya, kalau nisab diterangkan di bawah, wa nisabud dhahabi 20 dinaran. Dan nisab emas adalah 20 dinar. 20 dinar. Ya, wa nisabul fiddah 100 dirham, dan nisab fiddah itu 200 dirham. Ya, wala syai'a fi maduna dalika. Dan tidak ada sesuatu yang kurang daripada itu. Jelas ya? Baik. Tentang emas 20 dinar. 1 dinar itu, ya, 1 dinar itu kalau yang orang dahulu diukur dengan misqal. Diukur dengan apa? Misqal. Ya, sekarang ini ditimbang dia kalau dibulatkan 4,25 gram. Jadi 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Jelas ya? Itu untuk 1 dinarnya. Jadi kalau 4,25 dikali 20, berapa jumlahnya? Ya, akan menjadi 85 gram. Baik. Kalau fiddah ini 200 dirham. Ya 200 dirham ya pakai berapa begitu saya ini, tapi semuanya kalau 200 dirham jumlahnya 595 gram kalau dibulatkan. Ya, kenapa dibulatkan? Saya katakan sebab asalnya 594, berapa sekian. Jadi 4 ini dibulatkan saja menjadi apa? Menjadi 5. Jadi 595 gram. Ini kalau apa? Kalau perak. Nah, dan ini ukuran untuk emas ini. Ini insyaallah taala di ulama kita di masa ini ya jarang terlihat ada perbedaan pendapat di dalam masalah ukurannya. Dalam masalah ukurannya dengan gram. Ya. Dan tentunya yang kita perlukan ya ujung dari pembahasan adalah berapa gramnya dari apa yang biasa kita hidup di masa ini. Itu yang perlu
kita apa? Kita ketahui. Jelas ya? Jadi itu nisabnya. Itu nisabnya. Jadi kalau nisab emas sudah mencapai 85 gram, ya. Perak mencapai 595 gram, itu sudah capai nisab namanya. Sisa disyaratkan satu syarat lainnya harus berputar apa? Selama setahun. Jadi emasnya sudah dipegang selama setahun, maka dikeluarkan zakatnya berapa? Rubu'ul usyur. Ya. 1/4 dari 1/10 yang dikeluarkan. Ya, 1/4 dari 1/10 berapa? 2,5 gram. Ya, kan begitu ya? 2,5 gram. Iya. Baik. Jelas ya? 2,5 gram. Maka ini emas dan perak. Jadi kalau misalnya ada yang punya emas, ya. Misalnya ada yang punya emas 100 gram, dikeluarkan berapa? 2,5 gram. Ya. Misalnya ada yang punya perak, ya. Misalnya dia punya perak 1000 gram, maka dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 25 gram. Ya, demikian. Ya. Baik. Sekarang emas dan perak semana dengannya uang, mata uang. Ya, dan ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pembahasan riba nanti insyaallah. Apa kaitannya kenapa dia sama dengan uang? Ya. Sebab itu qimah, emas dan perak, dinar dan dirham itu dua mata uang yang dipakai apa? Transaksi, ya, di masa itu. Ya, dan sekarang ini diwakili dengan mata uang rupiah, dolar dan seterusnya. Maka mata uang ini dikeluarkan zakatnya apabila apa? Apabila harganya senilai dengan emas atau senilai dengan apa? Senilai dengan perak. Iya. Jadi kalau ada yang punya emas, punya uang sudah mencapai nilainya nisab perak, dia simpan selama setahun, maka wajib dia keluarkan zakat 2,5%. Demikian pula kalau ada yang punya emas, ada yang punya uang nilainya sama dengan emas 85 gram, kalau disimpan selama setahun, maka wajib dia keluarkan berapa? 2,5%. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Ya. Sekarang emas berapa harganya? 1 gram berapa? Ya, anggaplah 1 gramnya ya mungkin sekitar 400 kali ya. Ya. Ya, terlalu rumit kalau kita hitung 400. Ya, kita hitung 100 saja. Ya, supaya mudah menghitungnya. Anggaplah emas itu 100 per gramnya 100.000. Ya. Berarti kalau duitnya sudah mencapai 8.500.000, ya sudah mencapai apa? Sudah mencapai nisabnya. Jelas ya? Sudah mencapai nisabnya. Sisa kalau misalnya emas hakikatnya 400.000, ya kali 4 saja. Ya. 8.500.000 kali 4, semuanya akan kena berapa? Kena 34 juta. Iya. Saya benar atau salah? Ya, baik. 34 juta. Kan begitu? Ini kalau misalnya harga 1 gramnya berapa? 400.000. Ya. Perak berapa harganya? Ya, perak mungkin 15.000. Ya. Ya, pernah sebelumnya 12.000, tapi katanya baru-baru ini sampai 18.000. Ya. Jelas ya? Anggaplah perak itu nilainya 10.000, anggap. Jadi kalau uangnya mencapai 5.950.000, maka dikeluarkan berapa? 2,5. Ini kalau sudah dia pegang selama apa? Selama setahun. Jadi uangnya ada dia pegang selama setahun, disimpan selama setahun, dikeluarkan 2,5 gram. Jelas sampai sini ya? Ya, baik. Sekarang muncul pertanyaan. Ya, sekarang dia punya uang. Harga perak dan emas kan beda. Ya. Salah satunya lebih mahal, kan begitu? Ya. Yang mana yang kita ikuti? Lebih mahalnya atau lebih murahnya? Ya. Kalau seperti perbandingan tadi misalnya, anggap kita itu 10.000, sananya 100.000. Jadi emas kalau nisabnya 8.500.000, kalau perak 5 juta berapa? 950. Berarti perak lebih apa? Lebih sedikit. Ya, kalau begitu yang mana yang dihitung? Ikut emas atau ikut perak? Ya. Nah, di sini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, jelas ya, dari yang benarnya di sini, sebab asal dari zakat ini maksudnya adalah untuk memberikan santunan dan keringanan, maka harusnya dilihat apa yang paling bermanfaat bagi orang miskin. Dan tentunya bagi orang miskin paling bermanfaatnya adalah yang paling apa? Yang paling sedikit, paling murahnya. Ya, kan begitu.
Jadi diambil di ukuran apa? Di ukuran peraknya. Kalau perak yang paling murah di negeri itu. Ya. Kalau di sebuah negeri misalnya emasnya lebih murah, maka diambil ukuran apa? Ukuran emas. Jelas ya? Baik. Jadi ini nisabnya. Di bawah itu tidak ada zakat. Di bawah itu tidak ada zakat. Sebab Nabi SAW yang menjelaskan zakat itu dari berapa? Ya, dengan batasan tersebut. Untuk perak, ya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin minal wariki sadaqah." Ya, ini dalam hadits Jabir. Nah, riwayat Muslim, dan dia punya dasar dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada zakat bagi perak yang kurang dari 5 awak. Ya, 5 awak ini, ya, ujung-ujungnya sama. Totalnya nanti 200 apa? Dirham. 200 dirham itu 595 gram. Jelas ya? Jadi kalau dia kurang tidak ada zakatnya. Dia kurang tidak ada zakatnya. Baik. Ya, adapun 20 gram ya untuk apa namanya? 20 dinar untuk penggunaan emas itu juga syah di dalam apa sebagian hadis. Ini kita tidak sebutkan riwayatnya di sini. Ya. Ya, dia di hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul." Dan tidak ada pada engkau kewajiban zakat sampai engkau memiliki 20 dinar. Ya, dan telah berputar selama apa? Selama 1 tahun. Telah berputar selama 1 tahun. Baik. Ya, berikutnya, pembahasan berikutnya, adakah zakat pada permata? Ya. Ini 3 pembahasan sekaligus. Zakat pada permata, zakat perdagangan, dan zakat barang sewaan. Ya. Asy-Syaukani memberikan kesimpulan untuk 3 hal ini sekaligus. Kata beliau, wala zakata fi ghairihima minal jawahir wa amwalit tijara wal mustaghallat. Kata beliau, dan tidak ada zakat pada selain emas dan perak. Dari jawahir. Jawahir dari permata-permata. Ya. Dari harta-harta perdagangan. Ini perdagangan juga tidak ada zakat bagi apa? Bagi Imam Syaukani. Kemudian yang ketiga al-mustaghallat. Ya. Al-mustaghallat, ya ini barang yang disewakan. Tidak ada zakatnya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat dulu kepada al-jawahir. Adapun al-jawahir betul, permata itu tidak ada zakatnya. Walaupun kadang permata dia lebih mahal daripada apa? Daripada emas. Sebab yang ada di dalam penyebutan hadis disebutkan dengan lafaz dinar dan dirham. Dan ini 2 mata uang. Emas dan perak punya makna, punya nilai penukaran. Ya. Dia bukan semata emasnya. Karena permatanya dia emas dihitung sebagai permata, tidak, karena punya nilai apa? Punya nilai tukar. Ya. Jelas ya? Karena itulah permata tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Tidak ada zakat pada permata. Ya, apakah pada mutiara, atau pada intan, atau pada berlian, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, atau pembahasan yang keempat sini, hukum zakat perdagangan, ya, harta tijarah, amwalit tijarah. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah termasuk dari ulama yang memandang tidak ada zakat di zakat perdagangan. Dan ini beliau takrir di sini, di Darari, juga di Nailul Awtar, ya. Beliau menjelaskan hal ini. Dan ini diterangkan juga oleh Siddiq Hasan Khan di Ar-Rawdah Nadiyah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di ta'liq beliau terhadap Ar-Rawdah Nadiyah, dan juga di Tamamul Minnah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil ya rahimahullah. Ini dari ulama-ulama yang berpendapat tidak ada zakat di mana? Di perdagangan. Nah, tapi ini pendapat agak muskilah sedikit. Ya. Dari sisi, ya, sejumlah dari para ulama menukil ini adalah pendapat kebanyakan as-salaf. Bahkan sebagiannya mengatakan, dengan kadang ada membahasakan ini adalah kesepakatan di kalangan para ulama. Walaupun kita akui tidak ada kesepakatan. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tidak ada yang berpendapat
selain dari wajibnya, kecuali adalah orang yang syadz pendapatnya. Sebab dari kalangan sahabat tabi'in tidak ada yang berpendapat selain wajibnya pada zakat apa? Zakat perdagangan. Yarhamukallah. Ya. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, dalil-dalil umum tentang zakat itu meliput juga zakat perdagangan. Sebab dia adalah harta. Dan Allah telah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sedekah. Jelas ya? Ya, ia juga diliput oleh nas-nas umum. Dan juga seperti firman Allah, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan bagi orang yang apa? Orang yang tidak memiliki apapun. Ya. Jadi disebutkan ada hak, ini menunjukkan harus ada hal yang dikeluarkan. Ya. Selain daripada itu, yang menguatkannya juga telah syah dari sejumlah sahabat dan sejumlah tabi'in. Ya, mereka memberikan fatwa adanya zakat di mana? Di perdagangan ini. Dan yang paling masyhurnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan tentang adanya zakat perdagangan ini dan beliau samakan nilainya dengan nilai apa? Emas dan perak. Ya. Tentang di dalam apa? Di dalam nisabnya dan di dalam apa? Perputarannya. Jelas sampai sini? Iya. Maka yang benarnya wallahu taala alam bahwa zakat perdagangan ini adalah hal yang ada zakatnya. Hal yang ada zakatnya. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian di masa ini saya kira ya pendapat yang mengatakan tidak ada zakatnya ini kelihatannya perlu dibahas ulang. Sebab di masa ini perekonomian di sebuah negeri itu penting untuk ditingkatkan. Supaya manusia tidak bermuamalah dengan muamalah-muamalah yang diharamkan. Ya, dalam riba dan selainnya. Dan dimaklumi di dalam pengelolaan zakat itu terdapat kemaslahatan yang sangat agung bagi umat. Dan kebanyakan zakat itu yang terbesarnya dari apa? Ya, dari perdagangan. Dari perdagangan. Ya, jelas sampai sini? Baik. Setelah kita jelas dari sampai sini, maka untuk zakat perdagangan ini ditambahkan beberapa syarat yang lainnya. Syarat yang pertama, dari syarat wajibnya zakat perdagangan, seorang memiliki barang tersebut. Ya, seorang memiliki barang tersebut dengan perbuatannya. Apakah dengan jual beli dia memilikinya, dengan dia sewakan atau dengan wasiat ataupun dengan yang lainnya, dia mendapatkan harta itu. Dengan dihibahkan dia mendapatkannya. Kemudian yang kedua, harta itu dia niatkan dengannya untuk dia perdagangkan. Harus ada dia niatkan apa? Dia perdagangkan. Ya. Dia niatkan untuk dia perdagangkan. Nah, jika ada yang beli rumah, ya, dia beli rumah banyak, tidak dia perdagangkan, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau dia beli rumah, dia perdagangkan, sudah dia niat akan dia perdagangkan, maka dia lihat rumah ini. Ya. Kapan rumah ini sudah dia pegang selama setahun, dia tawari ke orang, dia tawari, ya, belum ada yang menawarnya selama setahun, maka tetap dia menghitung zakat dari rumah tersebut. Ya, jelas sampai sini? Ya, baik. Kemudian syarat yang ketiga, qimah dari harta, qimah dari barang dagangan ini itu hendaknya ditakwim, ya, dihitung nilainya, ya. Jadi ditakwim, dihitung apa? Nilainya, bukan barangnya yang dikeluarkan zakat. Jadi kumpul barang, jual baju misalnya, dia punya 1.000 lembar baju dalam setahun, dikeluarkan ya, 2,5% kena berapa lembar? Ya, 25 lembar dia keluarkan. Bukan itu, tapi dihitung berapa nilainya dari seluruh barang dagangannya. Jadi nilai yang dihitung. Sebab ini yang diterangkan oleh Ibnu Umar. Ya, diambil dari qimahnya. Diambil dari qimahnya setiap tahun beliau sebutkan. Ya, dan tidak ada dari zakat yang diambil setiap tahun kecuali apa? Kecuali apa yang diambil setiap tahun? Kecuali pada zakat emas dan perak dan pada apa? Peternakan. Ini kita tidak jawab peternakan sekarang. Ya, berarti dia kaitannya dengan apa? Emas dan perak, sebab disebutkan qimah. Disebutkan qimah. Dan emas dan perak itu ya dikeluarkan qimahnya. Bisa dikeluarkan qimahnya, emas dan perak. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini 3 syarat lain disebutkan oleh para ulama. Ya, syarat yang lainnya itu sama dengan yang sebelumnya. Ya, harus sampai nisab, harus apa? Berputar selama setahun. Jadi kalau ada yang berdagang,
ya perputaran perdagangannya ya tidak sampai ke nisab, ya maka tidak ada zakatnya. Jelas ya, tidak ada zakatnya. Nah, ya misalnya ada orang yang berdagang, dia masuk ya mulai berdagang 100 juta misalnya. Ini sudah kena nisab ya. Dia sudah kena nisabnya. Maka dia hitung ya barangnya yang masuk tiap kali dari 100 ini yang dia putar. Dia putar. Kalau ada keuntungan, dia hitung keuntungannya, dia hitung modalnya. Jadi keuntungan dan modal. Sepanjang tidak ada modal baru yang masuk, maka asalnya ya semua barang di situ keuntungan dan modal yang ada di dalam. Kan begitu? Keuntungan dan modal. Sisa dia hitung berapa? Dia takwim jumlahnya. Ya karena itulah para ulama mengingatkan bahwa seorang di dalam masalah ini dia harus menghisap dirinya seperti orang yang sangat kikir menghitung-hitung apa? Hartanya. Ya. Jadi kalau dia berdagang jangan dia catat semuanya, dia supaya ada notanya, ada ininya supaya dia menghisap dirinya berapa zakat yang dia keluarkan, berapa zakat yang dia keluarkan. Jelas ya? Dan tentunya harus berputar selama setahun. Ya, di dalam masalah zakat inilah kadang yang ada apa namanya? Agak rumit sedikit di dalam menghitungnya, sebab kadang perputaran itu ya, ada yang tidak bisa dideteksi barang-barang yang baru masuk. Maka yang seperti ini ya, amannya dia tetapkan saja waktu tertentu dia mengeluarkan zakat. Waktu tertentu dia mengeluarkan zakat. Kalau sudah berputar setahun di waktu tertentu itu, maka dia keluarkan walaupun yang lainnya belum sampai kepada kewajiban, dia keluarkan saja. Ini lebih mudah baginya, ya dan lebih banyak pahalanya insyaallah taala. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global pembahasan tentang zakat perdagangan. Kemudian berikutnya wal mustaghallat. Ya, tentang barang zakat barang sewaan. Ya. Barang sewaan, ya. Hal yang disewakan itu asalnya tidak ada zakatnya yang disewakan. Ya, tidak ada zakatnya seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani. Sampai barang yang dipakai produksi juga itu tidak ada apa namanya? Tidak ada zakatnya. Ya. Contoh misalnya, ya seorang dia punya pabrik baju. Ya. Alat-alat pabriknya ini itu tidak ada zakatnya, alat-alat pabriknya. Tapi apa yang diproduksi dari apa? Dari baju-baju itu yang diperdagangkan, itulah yang dihitung apa? Dihitung zakatnya. Dihitung zakatnya. Jadi alat itu tidak ada zakatnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan ada zakat di alat. Tapi yang diperdagangkan itulah yang dihitung. Jelas ya? Baik, kalau dia mustaghal yang disewakan, maka rumah yang disewakan itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kecuali pada uang sewaannya. Ya, kalau uang sewaannya sampai ke nisab, ya, maka ini dia keluarkan berapa? Dia keluarkan 2,5% apabila sudah berputar selama setahun. Sudah berputar selama setahun. Iya. Misalnya ada orang yang apa namanya? Dia terima uang sewaan. Ya, uang sewaan ini untuk setahun. Tentunya uangnya misalnya sewaannya banyak, ya. Misalnya dia pegang uang sewaan 100 juta misalnya, kena zakat. Ya, tapi ini belum pasti. Ya, sebab mungkin saja belum selesai ya masa sewaan, tiba-tiba ada masalah, maka akan apa? Ya, gugur sebagiannya. Misalnya orang yang menyewa tiba-tiba batal misalnya. Ya, atau dia putuskan. Maka dia hanya bayar sesuai dengan apa? Yang dia sewa saja. Ya, kecuali kalau ada kesepakatan sebelumnya. Ini mungkin akan kita bahas ya di dalam masalah sewa menyewa. Ya. Atau misalnya dia sudah menyewa setahun, tiba-tiba ada musibah. Ya. Yang disewakan rusak atau hancur misalnya. Ya. Maka dia hanya bayar apa yang dia tinggali saja. Kalau dia tinggal cuma 6 bulan saja dia bayar. Maka ini kepemilikan yang belum tetap. Begitu dia diterima di akhir tahun, maka begitu dia terima di akhir tahun, ini pun dikatakan belum masuk ke dalam kepemilikan tetapnya kecuali di akhir tahun. Maka dari akhir tahun itu barulah dihitung apa namanya haulnya. Kalau tahun depan masih dia pegang dengan jumlah yang sama, barulah dikeluarkan apa? Dikeluarkan zakatnya. Ya. Baik, selesai di sini ya pembahasan tentang zakat emas dan perak. Berikutnya kata penulis rahimahullah babu zakatin nabatat. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala bab tentang zakat an-nabat. Ya, zakat tumbuh-tumbuhan. Di sini ada 8 pembahasan yang ingin kita jelaskan. Yang pertama jenis tumbuh-tumbuhan yang terkena wajib zakat. Kata Syaukani yajibul ushru fil hintati wasy'iri wad-darati wat-tamri waz-zabib. Ya.
wajib dikeluarkan 1/10. Ini kadarnya akan kita terangkan nanti. 1/10 itu berapa dan bagaimana. Pada hintah. Ini tumbuhannya, hintah yang pertama. Kemudian asyair. Ya. Asyair. Nah, hintah dan asyair itu mirip ya. Sejenis gandum. Wad-darah, ad-darah apa? Jagung. Ya. Wat-tamri, korma. Waz-zabib. Dan apa? Dan kismis. Ya, kismis. Zabib adalah korma yang sudah anggur yang telah dikeringkan. Ya. Di sini 4 atau 5 hal yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ada kewajiban zakat padanya. Dia punya kewajiban zakat padanya pada tanaman-tanaman yang diterangkan di sini. Nah, pertama di dalam mengukur tanaman, ya. Di dalam mengukur tanaman, apa ukuran tanaman itu? Dikatakan tanaman yang wajib ada zakatnya. Ya. Di sini letak perbedaan para ulama di dalam melihat ya, apa ukurannya. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia makila muddakharah. Ya. Kalau dia itu ditakar, bisa ditakar atau ditimbang, dan dia bisa disimpan sebagai perbekalan, bisa disimpan di gudang. Jelas ya? Nah, kalau bisa seperti itu, maka itu diterima. Ya, itu diterima. Dan darah jagung tentunya tidak masuk dalam hal ini. Ya, dan Imam Syaukani di sini dalam masalah jagung, ini beliau di sini beliau tetapkan ada zakatnya. Tapi di dalam Al-Autar, seluruh hadis tentang masalah jagung ini semuanya beliau lemahkan. Ya. Tapi di Darari beliau katakan seluruh hadis-hadis ini mungkin saling menguatkan. Ya, jadi beliau punya apa? Punya 2 ijtihad. Ya, di dalam hal ini. Nah, dan Siddiq Hasan Khan sendiri tidak mengikuti ucapan Asy-Syaukani di sini. Beliau mengambil ucapan Asy-Syaukani di mana? Di Nailul Autar. Beliau juga melemahkan seluruh jalan. Demikian pula Syekh Al-Albani juga melemahkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan masalah apa? Jagung. Ya, demikian pula Syekh Mukbil juga melemahkan hal itu. Jadi tidak ada zakat pada jagung. Tidak ada zakat pada jagung. Jelas ya? Barang-barang yang disebut di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang merupakan makanan pokok merupakan makanan pokok di tempat tersebut, dan dia adalah makanan yang bisa disimpan, ya, ditakar di kilo dan disimpan, maka itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, baik. Ini tentang tanamannya. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, tentang kadarnya yajibul usyru, wajib dikeluarkan 1/10. Ya. Ini 1/10. Maksudnya 1/10 kalau dia pengalirannya apa? Pengalirannya tanpa biaya atau gratis. Iya. Atau tidak ada beban yang keluar terhadap si pemilik. Ya. Wa ma kana yusqa bil musni, ya, di sini tertulis bil musanna ya, diperbaiki harokatnya. Wa ma kana yusqa bil musni minha fa fihi nisful usyur. Ya. Apa yang diberi minum dengan al-musni itu dari hewan as-saniya, ya, yaitu dari hewan yang biasanya dipakai seperti onta atau yang semisal dengannya, dinaikkan di atasnya air dan seterusnya, dipakai berkeliling untuk menyirami apa? Menyirami tanaman. Ya. Jadi kalau dia, ya, dengan menggunakan ini, dengan menggunakan al-musni, ya, hewan yang seperti ini tentunya perlu biaya. Ya, ada perawatannya, kemudian dia perlu mengeluarkan tenaga untuk menyiramnya, maka ini dikeluarkan nisful usyur, dikeluarkan 1/10 saja. Apa diperluarkan 1/2 dari 1/10, jadi 1/20, dikeluarkan 1/20. Jelas ya? Ya, benar atau tidak 1/20? Hah? Iya. Jangan bingung ya. Kalau saya persenkan 1/10, 10%. 1/20 berapa persen? 5%. Baik. Dari hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan tentang hitungan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Fi ma saqatis sama'u wal 'uyun aw kana 'athariyan al-'usyur." Kata beliau, apa yang mendapatkan minum dari langit
atau dari mata air, atau pohonnya adalah asarian. Asarian dia punya akar yang bisa masuk ke bumi, ya, bisa hidup sendiri walaupun tidak dialiri, disirami, ya. Maka tumbuhan yang seperti ini dikeluarkan berapa? Al-usyur, 1/10. Wa fi masukiya bin nadah. Dan apa yang diberi minum disirami dengan cara dialiri dengan cara disirami, maka nisful usyur, dikeluarkan 1/2 dari 1/10. Ya, jelas ya? Ini hadits riwayat Al-Bukhari. Jadi ini ketentuan di dalam hal ini. Nah, jadi kalau dia pakai asaniyah yang dijamak sawani, ya, sawani, dia pakai hewan, itu dihitung. Berarti dia bin madah namanya. Telah menyiramnya, dia bayar 1/20. Dia bayarnya 1/20. Jelas ya? Ya, baik. Sekarang sebagian tanaman, ya, dimaklum ya, ada sebagian sawah, ya, dapat pengaliran. Tapi sebagian lainnya sawahnya pengalirannya kering dari bendungan. Ya, akhirnya cari sendiri. Ya, dari sumur, dari ini dia aliri sendiri. Nah, maka ini diikutkan kemana nisabnya? Ke 10% atau ke 5%? Ya. Dilihat, kalau yang mendominasi gratis, maka 10% dihitungnya. Kalau yang mendominasi adalah apa? Adalah dengan tenaga dan biaya, maka dihitung berapa? 5%. Kalau seimbang, diambil jalan tengahnya. 7,5%. Ya. 7,5%. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian kata beliau, dijelaskan nisabnya. Wa nisabuha 5 awsuq. Ya. Ini nisabnya. Nisabnya adalah 5 awsuq. Ya, 1 wasak itu berapa sa'? Hah? 1 wasak berapa sa'? Hah? $60? Ya, yakin 60? Berarti kalau pakai mutnya dihitung berapa mut? Hah? 60 kali 4 berapa? 250. Ada yang keliru kelihatannya hitungannya. Coba lihat bukunya. Buku yang saya tidak hadirkan ini. Ketinggalan pembahasan di rumah. Baik, di hadits Ibnu Majah, haditsnya dilemahkan ya. Al-Wasaq 60 sa'. Iya. 1 wasak 60 sa'. Berarti 5 wasak terhitung berapa sa'? 300 sa'. Terhitung 300 sa'. Baik, labas. Jadi itu nisabnya 5 ausuk. 1 sa' terhitung berapa? 1 wasak terhitung 60 sa'. 1 sa'-nya berapa ukurannya? 4 mut. 1 mut berapa gram? Nah, ini yang silam pendapat. Jangan kita hitung mutnya. 1 sa'-nya berapa gram? Ya. Ini silam pendapat. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin beliau hitung beliau hitung 2040 gram. Ya. Kalau Syekh Ahmad An-Najmi, ya, beliau menghitungnya 1 sa'-nya 600 gram. Jadi 1 mutnya 600 gram. Jadi 1 sa' 4 kali 6 berapa? 2 kilo. 2.400. 2,4 kilo. Jelas ya? 2,4 kilo. Ya, beliau menghitungnya begini cara menghitungnya. Jadi kenapa mereka menghitung begini? Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau katakan dia ketemukan, ada katanya orang di Qasim, ketemukan ada sa'. Sa' ini dari masa dahulu. Ya, terlihat di situ riwayat-riwayat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu yang beliau jadikan sebagai ukuran. Sebab asalnya sa' itu yang dipakai di masa Nabi, kan begitu. Nah, kalau Syekh Ahmad An-Najmi, beliau punya sa' yang dicocokkan sa' ini sampai bersambung sanadnya sampai kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masa Nabi punya sok. Sok itu ditiru persis sama. Terus berjalan masa ke masa ditiru lagi oleh orang yang datang setelahnya. Ditiru terus sampai ke beliau masih tiruan yang sama bersambung kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, sok saya punya sanad bersambung. Ya. Dan waktu itu beliau berkata, ya beliau di pelajaran beliau katakan saya hitung dan jumlahnya 600 gram kata beliau. Jelas ya? Dan di sebagian fatwa dari ulama kita ada yang menghitung 3 kilo. Menghitung 3 kilo. Ya, jelas ya? Ya. Saya di pembahasan masalah soal ini saya sering ingatkan kepada ikhwah. Ya, seorang itu mengambil jarak hati-hati itu lebih bagus. Nanti di pembahasan zakat fitri dikeluarkan satu sok juga, kan begitu? Ya, satu sok yang dikeluarkan jangan diambil yang paling sedikitnya. Pendapat paling sedikit 2 kilo berapa? 40 gram. Oh itu aja yang saya keluarkan. Tidak, diambil yang paling banyak kalau dia mengeluarkan. Tapi kalau dia menghitung kewajibannya, diambil yang paling sedikit. Hitung tidak apa-apa, 2 kilo 40 gram. Ya, sekarang dia hitung berapa yang dia keluarkan. Ya, nisabnya sampai atau tidak. Maka 300 sok kalikan dengan 2 kilo. Anggaplah ya 2 kilo. Kita misalnya hitung 2 kilo misalnya. Ya, kita hitung misalnya 2 kilo. Satu soknya. Jadi kali 300 berapa? 600 kilo. Jadi kalau panennya, ya, dengan berat 600 kilo, maka ini telah sampai apa? Telah sampai nisab. Jelas ya? Ya. Ini contohnya, tapi antum kali sendiri. Ya, saya sudah berikan ukuran-ukurannya. Ya silahkan. Ya, membuat kali-kalian sendiri. Nah, baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya ada zakat sayur-sayuran. Ya. Kata beliau, wala syai'a fi ma ada dzalika kal hadarawat wa ghairiha. Tidak ada zakat pada selain itu. Seperti sayur-sayuran dan selainnya. Jelas ya? Sebab ini tidak bisa disimpan sayur itu, tidak bisa dimasukkan di gudang. Ya. Ya, kalau mau disimpan hanya beberapa hari. Tapi untuk bertahan lama tidak. Jelas ya? Nah. Ya. Kemudian yang dikeluarkan zakatnya dari tumbuhan itu tidak terbatas pada 4 yang disebut di atas. Ya. Jelas ya? Kita lihat kepada wilayahnya dia ditakar kemudian bisa disimpan sebagai apa? Sebagai bisa digudangkan. Ya. Kalau kita sekarang makan beras misalnya, makan nasi, maka ini masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Baik. Ya, selesai sudah ya berkaitan dengan tumbuhan yang lain. Sekarang beliau bahas tentang madu. Kata beliau, wa yajibu fil asli al-usyur. Dan wajib di dalam madu dikeluarkan 1/10. Ya. Ini dalam masalah madu ini Asy-Syaukani menetapkannya di sini dan disyarah beliau berkata, ya disyarah Imam Asy-Syaukani berkata bahwa madu ini diriwayatkan oleh hadits-hadits bisa saling menguatkan. Tapi di Nailul Awtar beliau lemahkan seluruh hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah zakat madu. Nah, dan yang benarnya hadits-haditsnya lemah. Yang benarnya hadits-haditsnya lemah. Dan kalau hadits-haditsnya kuat, riwayat yang menunjukkan nisabnya itu lemah. Jadi tidak diketahui berapa nisabnya. Ya, jelas ya? Kadarnya diketahui, kadar zakat yang dikeluarkan diketahui al-usyur 1/10. Tapi nisabnya berapa? Ya, ini yang repot. Sebab disebutkan dalam sebagian riwayat katanya nisabnya 30 sa'. Ya, sekitar 90 kil. 90 dengan cara dikil. Jelas ya? Ya. Nah, jadi masalah zakat ini, ya zakat madu ini, itu tadi saya telah sebutkan, ya banyak dari ulama kita memandang tidak ada zakatnya. Ya kalau Syekh Shalal Fauzan, beliau pandang ada zakat padanya, dan beliau pandang bahwa ini juga dari hasil bumi. Beliau masukkan juga ke dalam hasil bumi secara umum. Sebab sejumlah para ulama, mereka memandang kewajiban zakat itu karena dilihat dia keluar dari apa? Sebagai hasil bumi. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya tentang mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Wa yajuzu ta'jiluz zakah, dan boleh mengedepankan pembayaran zakat. Jadi belum sampai waktunya dia kena zakat, dia sudah keluarkan dahulu. Dia sudah keluarkan dahulu. Apakah hal ini diperbolehkan? Ya, jawabannya diperbolehkan. Jawabannya diperbolehkan. Dalilnya adalah kisah tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini dikisahkan dari hadits Ali bin Abi Thalib dan juga dari hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dalam hadits Abu Hurairah tidak begitu tegas. Ya, walaupun para ulama kebanyakannya menafsirkannya ke sana. Ya.
Jelas ya? Jadi Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan zakatnya itu 2 tahun berturut-turut. 2 tahun apa? Berturut-turut. Iya. Dia keluarkan zakatnya 2 tahun berturut-turut. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Maka di tahun kedua, di tahun yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang ditagih zakatnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa imam itu mempunyai apa? Mempunyai orang-orang yang dia utus untuk menagih zakat. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah perhatian akan hal ini. Ya, sebab ini perekonomian kaum muslimin dengan zakat itu. Ya, maka didatangi Al-Abbas tidak membayar. Dan ada beberapa yang tidak membayar, Khalid bin Walid dan juga ada siapa? Ada Ibn Jamil. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah kisah Al-Abbas yang menjadi sudut perhatian kita di sini, sebab Al-Abbas Nabi berkata, ya, adapun kata Al-Abbas fahuwa alayya wa mithluha ma'aha. Adapun Al-Abbas dia atas saya dan semisal dengannya bersamaku. Ya, jelas ya? Jadi Al-Abbas ini ada 2 penafsiran. Maksudnya Nabi yang menanggungnya. Itu penafsiran yang pertama. Maksud yang kedua, bahwa Al-Abbas sudah membayar 2 tahun berturut-turut. Karena dia sudah membayar 2 tahun berturut-turut, ya sudah tidak perlu ditagih lagi. Ya, dan ini dikuatkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib, di mana Al-Abbas bertanya kepada Nabi SAW tentang dia menyegerakan zakatnya. Maka sebagai kesimpulan boleh menyegerakan zakat. Boleh menyegerakan zakat apabila sebab wajibnya telah ada padanya. Itu harus diberikan syarat. Sebab wajibnya telah ada padanya. Ya, kalau belum ada sebabnya, maka tidak ada kewajiban. Misalnya dia punya harta dagang, misalnya harta perdagangan. Ya, jelas ya? Atau misalnya dia punya kebun korma misalnya. Jenisnya sudah dimaklumi. Kebunnya tumbuh terus. Ada korma dia keluarkan, dia kasih dulu ke miskin. Kormanya dia hitung, saya kemarin keluarkan 10 kilo. Nanti begitu dia panen, maka dia potong 10 kilo dari zakat yang dikeluarkan di panen itu. Itu tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Atau seorang punya toko misalnya, dia sudah tahu penghasilan modalnya di dalam berapa, ya tiap tahunnya akan bertambah berapa, dia bisa prediksi ada zakat nanti. Maka ini sebabnya sudah ada. Jelas ya? Sebabnya sudah ada. Ya, karena itu Ibnu Rajab memaparkan kaidah ini dalam Qawaid al-Fiqhiyah, ya sesuatu yang sudah ada sebabnya, maka itu ya boleh didahulukan, boleh disegerakan. Nah, dan ini salah satu percontohan. Ya, ada beberapa pemaparan yang panjang, ini salah satu percontohannya di sini. Jelas ya? Dan ini cukup penting juga, dan pensyariatan ini adalah hal yang merupakan hikmah dari syariat juga. Karena apa? Karena memang kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin kadang memerlukan hajat, ya. Bukan di waktu dia mengeluarkan zakat, kan begitu? Ya, misalnya tiba-tiba pimpinan negara perlu keperluan untuk kesejahteraan kaum muslimin secara umum. Misalnya, ada jihad yang tiba-tiba, ada yang dengan tiba-tiba, kan perlu biaya-biaya. Maka boleh diambil, ya, disegerakan zakatnya orang-orang yang biasanya apa? Bayar zakat. Ini untuk kemaslahatan, tidak ada masalah. Ya. Seorang yang punya harta misalnya, dia ingin kasih zakat. Zakatnya sudah dia keluarkan. Nanti tahun depan lagi dia keluarkan. Tapi orang ini sangat perlu. Maka tidak apa-apa. Dia keluarkan dari zakat itu. Ya, dia keluarkan uang. Dia hitung dari zakat yang akan dikeluarkan di mana? Di tahun depan. Dia hitung dari zakat yang akan dikeluarkan di tahun depan. Tapi ingat ya, dengan syarat apabila sebabnya sudah apa? Sudah ada. Ya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa 'alal imam ayyarudda sadaqatil aghniya kull mahallin fi fuqara'ihim. Dan atas imam, ya, kewajiban atas imam adalah dia mengembalikan sedekah orang-orang kaya itu pada setiap tempatnya untuk orang-orang fakirnya. Iya, untuk orang-orang fakirnya. Ini di pembahasan yang ketujuh ya, kita beri judul di bawah, haruskah zakat dikeluarkan di tempat pengambilannya? Ya. Syaukani di sini berkata alal imam, ya, menunjukkan, mengesankan beliau menekankan perkara ini. Sebab di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, ketika disebutkan sedekah, dikatakan sedekah tu'khadu min aghniyaihim faturaddu apa? Fi fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Nah, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Maka asalnya zakat itu diserahkan dan dibagikan diserahkan dan dibagikan di tempat yang diambilnya. Dan di dalam hadits Imran bin Husain riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa
Imran pernah dipekerjakan terhadap sedekah. Begitu dia kembali ditanyakan, mana harta sedekah yang kamu diutus kepadanya? Ya. Maka kata kata Imran radhiyallahu taala anhu, harta yang engkau utus kami terhadapnya kami sudah ambil dari kriteria dengan tuntunan yang Nabi, ya, di masa Nabi kami memungut dengannya dan kami sudah letakkan, kami sudah bagikan. Wa wada'nahu haitsu kunna nad'uhu. Kami juga sudah letakkan, sudah bagikan sebagaimana kami dulu membagikannya. Jadi Imran kembali dari negeri itu tidak ada lagi harta dia bawa. Kenapa? Sebab zakat diambil langsung dia bagikan juga di negeri itu. Langsung dia bagikan juga di negeri tersebut. Nah, ini kalau memang maslahatnya asalnya memang untuk negeri tersebut, kemaslahatan untuk negeri tersebut. Tapi kalau ada kemaslahatan yang lain, dia berikan ke negeri yang lain, dia pindahkan ke negeri yang lain, ya karena ada sebuah kemaslahatan, maka tidak ada masalah. Misalnya dia kirim ke negeri lain, dia berikan kepada kerabatnya yang sangat memerlukan, ya maka ini kemaslahatan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Atau diberikan kepada sebuah kegiatan, yang kegiatan ini nilainya ya akan berlipat ganda manfaatnya untuk kaum muslimin daripada diberikan orang per orang, maka ini kemaslahatan. Boleh saja dia kirim walaupun di negeri lain. Jelas ya? Yang jelas kalau ada maslahatnya insyaallah taala tidak apa-apa. Dan ini kita ambil kaidah umum di dalam syariat kita, bahwa syariat kita ini itu datang untuk menyempurnakan kemaslahatan, untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan atau menyempurnakannya. Dan syariat kita ini datang untuk menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini yang ke berapa? Yang ke-8. Ya. Ya, tentang membayar zakat kepada penguasa yang zalim. Ya, di sini menzakati penguasa yang zalim. Ini diperbaiki ya ibaratnya. Maksudnya membayar zakat kepada apa? Penguasa yang zalim. Ya, jadi zakat dia bayar kepada penguasa. Tapi penguasa tidak menyalurkan kepada hal yang semestinya. Nah, kata beliau, wa yabra'u rabbul mal bidaf'iha ila sultan wa in kana ja'iran. Dan pemilik harta itu sudah lepas tanggung jawabnya kalau dia sudah serahkan zakatnya kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya zalim. Ya. Lalim. Ya, sering berbuat sewenang-wenang. Misalnya zakat itu dia tidak gunakan pada tempatnya, tapi pemerintah mewajibkan untuk memungut zakat. Ya, tidak ada. Kalau diwajibkan maka harus diserahkan, harus dia bayar. Kan begitu. Kalau tidak dia bayar, dia pasti tetap, kalau bukan dari zakat dia bayar dari uangnya sendiri. Ya, kan begitu. Maka orang yang seperti ini kalau dia serahkan kepada penguasa sudah lepas tanggung jawabnya. Sudah lepas tanggung jawabnya. Jelas ya? Ya. Sudah lepas tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dia berbuat baik, ya maka dia berikan dia mengeluarkan harta yang lain dengan tangannya sendiri, dia bagikan kepada orang-orang fakir kalau dia ingin berbuat baik. Tapi dari sisi ini kita berbicara dari sisi terangkatnya kewajiban. Ya, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bab berikutnya, babu masarifiz zakah. Bab tentang masarif az-zakah. Masarif az-zakah artinya penyaluran zakat. Penyaluran zakat. Di mana penyaluran zakat ini? Iya. Sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan hiya thamaniyah kama fil ayat. Dia ada 8 asnaf, 8 golongan sebagaimana di dalam ayat. Ayat yang dimaksud adalah ayat di mana? Di surah At-Taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tahu semua nomor ayatnya ya? Nah, saya carikan nomornya. Ya. Ayat 60. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa binis sabil wa fi sabil wa seulang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim." Ya. Ini ayat tentang penyaluran zakat. Penyaluran zakat. 8 asnaf disebutkan. 8 asnaf disebutkan. Yang pertama, innamas shadaqatu, sungguhnya sedekah itu diberikan kepada siapa? Lil fuqara'i wal masakin. Kepada al-fuqara. Ya, ini yang pertama disebut ya, al-fuqara, al-faqir. Yang kedua al-masakin, orang-orang miskin. Jadi dua sekaligus. Fakir dan apa? Fakir dan miskin. Iya. Fakir dan miskin ini pembahasan subhanallah, luas sekali pembahasan fuqaha di dalamnya. Sampai saya pernah membaca dari risalah, ya, puluhan halaman
khusus membedakan antara istilah fakir dan apa? Fakir dan miskin. Ya. Jelas ya? Tapi saya berikan kesimpulan dari ulama-ulama kita di masa ini bahwa kalimat fakir dan miskin ini dari kata-kata yang dikatakan kalau dia berkumpul bersama maknanya beda, kalau dia disebutkan secara berbeda maka maknanya apa? Maknanya sama. Maknanya sama. Karena itu di sini kita bedakan antara fakir dan miskin. Nanti di pembahasan zakat fitri ya kita akan samakan mana fakir dan apa? Miskin. Baik. Untuk di ayat ini fakir dan miskin, fakir artinya orang yang tidak memiliki apa-apa. Atau kalau dia memiliki sesuatu, dia tidak memiliki seperdua dari apa yang dia perlukan. Ya, dia tidak memiliki seperdua dari apa yang dia perlukan. Itu fakir. Kalau miskin, dia memiliki lebih dari seperdua dari apa yang dia perlukan, tetapi belum mencukupinya. Belum mencukupinya. Ya. Jadi kira-kira yang lebih perlu siapa? Ya, fakir tentunya lebih perlu. Jelas ya? Ini perbedaan antara fakir dan miskin. Nah, maka sepanjang dia sudah terpenuhi kriteria ini, maka diberikan zakat. Diberikan zakat. Zakat yang diberikan kepadanya, apa yang bisa mencukupinya selama setahun. Apa yang bisa mencukupinya selama apa? Selama setahun. Ya. Jangan diberikan hal yang mencukupinya seumur hidup. Ya. Ya. Kalau mencukupinya seumur hidup, ini sudah berubah ya. Ya. Jelas ya? Kalaupun diberikan yang lain, ya diberikan hal-hal yang merupakan modal dia usaha juga boleh. Ya, jelas ya? Modal dia usaha, dia pakai untuk usaha untuk hidup. Jelas sampai sini? Ya, maka kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya saya berikan zakat sebuah mobil kepada orang miskin. Ya. Maka ini dihitung kepada pertimbangan yang saya sebutkan itu tadi. Ya, apakah itu mencukupinya selama setahun? Terus mobilnya dia pakai apa? Ya. Nah, kalau mobilnya dia hanya pakai saja, dia tidak manfaatkan dari sisi kehidupannya, maka ini ya harusnya tidak diberikan kepadanya. Jelas ya? Tidak diberikan kepadanya. Nah, kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Al-amilina 'alaiha, yang amil zakat. Amil ini dia namanya pekerja. Kalau pekerja ada yang mempekerjakan. Ya, siapa yang mempekerjakannya? Ini kaitannya dengan pemerintah. Sebab asalnya zakat itu dikelola oleh siapa? Pemerintah. Dan lembaga-lembaga yang ditunjuk dan mendapat izin oleh pemerintah. Kalau di negeri kita ini ada badan-badan apa? Amil zakat. Itu tidak ada masalah. Mengelola, ya, amil zakat, dia mengelola zakat tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ini adalah hal yang bagus, insyaallah taala. Ya, hal yang bagus. Ya, kalau misalnya Salafiyun juga punya sebagian dari lembaga amil zakat, itu adalah hal yang bagus. Hal yang bagus. Nah, cuma kadang ada sebagian ikhwah yang kadang lisannya agak tajam terhadap sebagian orang yang lain. Dan ini kurang tepat di dalam perkara-perkara yang ada keluasan di dalam syariat. Ya, dalam hal itu sepanjang seorang menjaga sesuai dengan syariat, maka dihargai apa yang dia lakukan. Apalagi semuanya punya juhud dan punya maksud yang baik untuk memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Jelas ya? Baik. Jadi amil yang dimaksudkan itu yang dari pemerintah atau ada izin dari pemerintah. Itu yang disebut amil. Karena dia adalah amil zakat, maka disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama dia adalah seorang muslim. Ya. Syarat yang kedua dia mukallaf. Dia mukallaf, akil dan balik. Syarat yang ketiga karena dia adalah amanah pekerjaan, maka disyaratkan dia harus seorang yang amanah dan seorang yang mampu melaksanakan tugasnya. Mampu melaksanakan tugasnya. Ya, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya, sungguhnya sebaik-baik yang engkau beri upah adalah yang qawi, dia punya kekuatan dan amin, terpercaya. Dia punya kekuatan mampu melaksanakan, punya keahlian. Ya, dan amin dia terpercaya. Ini dua sifat. Ini kaidah umum sebenarnya di dalam mempekerjakan siapapun yang ingin dipekerjakan harus punya dua sifat ini. Dia kuat, punya kemampuan dalam pekerjaan itu dan dia adalah apa? Terpercaya. Jadi ini amil. Ya, amil ini walaupun dia kaya, dia bekerja di amil zakat tetap boleh diberi dari apa? Dari zakat. Ya, boleh diberi dari zakat. Jelas ya? Ini kalau si amilnya tidak diberi gaji khusus oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah memberi gaji khusus darinya, ya, atau sebuah lembaga diizinkan oleh pemerintah diberi gaji khusus bukan dari zakat, ya dia memang dikhusus untuk kerja, maka dia tidak menerima zakat lagi sebab sudah diberi apa? Sudah diberi gaji khusus dalam hal tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya wal muallafati qulubuhum. Ini golongan yang keempat.
Ya, orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya. Dan ini mencakup tiga orang. Mencakup tiga orang. Ya. Yang pertama adalah kafir yang diharapkan dia masuk Islam. Jelas ya? Kafir diharapkan masuk Islam, maka apa? Ini boleh diberi. Ya. Dengan harapan dia masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, kafir yang sangat dikhawatirkan bahayanya. Ya, dan dengan cara dia diberi, dia akan menahan kejelekannya terhadap umat Islam. Jelas ya? Menahan kejelekannya terhadap umat Islam. Nah, ini dua hal ada di dalam sirah Nabi. Dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW memberi tokoh-tokoh Quraisy dengan pemberian-pemberian. Ya, yang merupakan tokoh-tokoh pemuka-pemuka diberi pemberian-pemberian. Sampai Al-Aqra bin Habis ya berkata, ya, dulunya wajah Nabi Muhammad. Aqra bin Habis ini seorang tokoh di tengah kaumnya. Dia berkata dulunya wajah Nabi Muhammad adalah wajah yang paling saya benci. Ya. Tapi setelah itu saya diberi 100 ekor onta. Ya. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Ya. Seingat saya masih disebut lagi diberi 100 yang ketiga. Katanya akhirnya berubah wajahnya menjadi wajah yang paling saya cintai. Ya. Nah, dan beliau masuk Islam, subhanallah. Masuk Islam dengan ya pemberian tersebut. Jadi orang yang punya kedudukan di tengah kaumnya seperti ini wajar kalau diberi agar supaya menahan kejelekan terhadap apa? Kaum muslimin. Kemudian yang ketiga dari al-mu'allaf al-qulubuhum adalah muslim yang mu'allaf, dia baru masuk Islam. Ya. Dia baru masuk Islam. Jelas ya? Jadi kata mu'allaf dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dalam pemaparan bahasa Arabnya itu ya ada kafir, ada apa? Ada muslim. Nah, jadi muslim yang baru masuk Islam ini boleh diberi dari zakat supaya diharapkan dia semakin kokoh di atas keislamannya. Dia merasa bahwa saudaranya kaum muslimin adalah orang-orang yang memperhatikannya sehingga dia semakin cinta ya kepada kaum muslimin. Ini tentunya diperlukan di tahap awal. Kalau dia sudah semakin mempelajari Islam, pasti dia akan ya cinta kepada Islam itu walaupun tidak diberi apa-apa. Ya, jelas ya? Nah, demikianlah bagaimana syariat ya dalam mengatur ya dan mengajak manusia kepada hidayah. Mengajak manusia kepada hidayah. Ya. Karena itu keliru kalau misalnya di dalam dakwah itu ada sebagian orang yang mengatakan, ya, kita di dalam dakwah kita tidak perlu kepada harta. Ini kalimat betul ya. Kalimat betul. Sebab seorang yang berdakwah, ya tidak ada yang mengharapkan harta memang. Dai-dai yang berdakwah tidak ada mengharapkan harta. Tapi bukan artinya harta tidak ada fungsi di dalam dakwah. Ya. Tidak ada fungsi di dalam dakwah. Karena itulah ada perintah untuk bersedekah. Ya, ada ketentuan zakat yang kita pelajari sekarang. Semuanya ini mengarah kepada kebaikan dan kemaslahatan apa? Kemaslahatan umat. Iya. Baik, sekarang sudah yang berapa? Golongan yang keempat, al-mu'allafah qulubuhum. Kemudian berikutnya wafir riqabi. Ya. Ini diperbudakan. Ya, yang sedang berada di perbudakan. Dan ini mencakup 3 perkara. Yang lehernya terikat. Ya, ini mencakup 3. Yang pertama budak al-mukatab. Ya, budak al-mukatab itu adalah budak yang mencicil dirinya. Ya. Jadi budak dia cicil dirinya. Ya, dia berkata kepada tuannya sudah. Tuannya berkata kamu bebas. Ya, kamu bebas. Tapi kamu bayar sekian. Kamu bayar sekian. Maka ini mukatab namanya. Ya. Dia bekerja untuk melunasi dirinya. Maka boleh diberi dari harta zakat agar supaya dia melunasi dirinya dan bebas. Ini yang pertama ya. Yang kedua dari firriqab adalah orang punya uang zakat, dia beli budak. Setelah dia beli budak, dia bebaskan budak itu. Dia bebaskan budak tersebut. Ini juga masuk dalam firriqab. Kemudian yang ketiga, dari mana firriqab? Dia membebaskan tawanan kaum muslimin. Kaum muslimin ditawan oleh musuh, perlu tebusan. Maka ini sama artinya firriqab, membebaskan leher seorang. Ya, jelas ya? Ini juga boleh diambil dari harta zakat. Nah, ini sudah golongan yang keberapa? Golongan yang kelima. Golongan yang keenam adalah al-gharimin. Ya, al-gharimin. Al-gharimin itu artinya orang yang rugi, orang yang bangkrut. Dan ini mencakup 2 hal atau mencakup 2 orang. Yang pertama adalah al-gharim binafsihi. Dan ada al-gharim li nafsihi dan ada al-gharim li ghairihi. Ya, ada orang yang pertama al-gharim li nafsihi, dia sendirian rugi. Ya, dia punya banyak hutang. Ya, banyak hutang tidak bisa dia tebus.
Ya, maka boleh diambilkan dari zakat untuk dia lunasi apa? Hutang-hutangnya. Ya. Yang kedua adalah al-gharim li ghairihi. Ini adalah orang yang masuk di dalam mendamaikan. Orang yang masuk di dalam mendamaikan. Jadi ada misalnya dua kelompok kaum muslimin bertikai. Ya. Maka ada seorang masuk mendamaikan. Ya, apa masalah kalian? Terjadi perdamaian, maka salah satu dari kelompok ini mensyaratkan, ya, mereka harus membayar sekian agar supaya kita menganggap masalah ini selesai. Ya. Maka yang mendamaikan berkata, iya, tidak ada masalah, saya menanggung bayaran itu. Jelas ya? Saya menanggung bayaran itu. Maka dia boleh mengambil harta dari zakat untuk membayar bayaran tersebut. Ini juga masuk dalam apa? Kata gharim. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Dan ini mungkin di negeri kita tidak terlalu banyak terjadi ya, tapi kalau di negeri-negeri Arab sana sering terjadi hal yang seperti itu. Ya, bahkan denda-denda yang dijatuhkan sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Baik. Sekarang yang sudah keberapa ini? Hah? Golongan yang ke-6 sudah ya. Sekarang golongan yang ke-7. Wa fi sabilillah. Dan orang yang berada fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah yang dimaksud di sini di dalam jihad fi sabilillah. Iya. Di dalam jihad fi sabilillah. Itu yang dimaksud, tidak ada maksud lain. Ya. Adapun yang mengatakan fi sabilillah, semua ketaatan yang mendekatkan kepada Allah dikatakan fi sabilillah, ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Sampai kita lihat banyak dari kaum muslimin sekarang ini, ya, harta zakat dia kasih untuk bangun masjid. Ya. Untuk acara pengajian. Ya, sampai naudzubillah di masa ini, ya, ada yang mengambil dari harta zakat dia pakai untuk apa? Ya, keperluan partainya, keperluan ini, keperluan itu. Ya, dalilnya semuanya sama, fi sabilillah. Ya. Begitu bicara ya, fi sabilillah. Ya. Dan inilah karena keliru di dalam memahami apa? Dalam memahami nafs. Ya. Sebab kata fi sabilillah di sini itu hanya yang diinginkan orang yang berperan di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Ya. Orang yang berangkat jihad diberi dari zakat. Ya, memberikan alat-alat yang dipakai dalam jihad diberi dari zakat, tidak ada masalah. Jelas ya? Ini semuanya fi sabilillah. Ya. Karena itu pemerintah kalau mengelola zakat ini dengan baik, maka ini akan memenuhi kebutuhan mereka di persenjataan, keamanan negara dan seterusnya, bisa diambilkan dari zakat. Bisa diambilkan dari apa? Dari zakat. Nah, kemudian berikutnya yang ke-8 sekarang ya, yang terakhir. Wa ibnus sabil, da ibnus sabil. Ibnus sabil adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ya. Jadi dia kehabisan bekal di perjalanannya, maka dia diberi dari zakat apa yang dengannya dia mampu melanjutkan perjalanan. Walaupun orang itu di negerinya dia adalah orang yang kaya. Jelas ya? Walaupun orang itu di negerinya adalah orang yang kaya. Ya, sisa berapa jumlah yang diberikan? Ya, diberikan sesuai jumlah yang diperlukan. Ya, jumlah yang diperlukan. Ya, dan lihat keadaannya. Kalau memang dia perlu naik pesawat, tidak apa-apa, dikasih biaya pesawat. Ya, jelas ya? Ya. Kalau memang dia perlu naik pesawat. Tapi kalau bisa lewat laut, ya kasih lewat laut saja. Ya. Ya, dari sinilah seorang melihat ya bagaimana mendudukkan dan menyalurkan ya zakat tersebut. Ya. Baik, selesai sudah ya di sini tentang pembahasan al-asnaf, 8 golongan. Ya, 8 golongan inilah yang berhak mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Ya, selain daripada itu tidak diberi dari harta zakat. Kalau dia diberi, maka diberi dari mana? Hah? Ya, diberi dari harta selain dari zakat. Ya, sisa di sini satu pertanyaan. Para penuntut ilmu, ya, apakah boleh diberi dari zakat? Ya, jawabannya kalau penuntut ilmu itu fakir, ya orang-orang miskin, maka dia diberi zakat. Karena fakirnya, karena miskinnya, bukan karena apa? Bukan karena dia menuntut ilmu. Ya, jelas ya? Bukan karena dia menuntut ilmu. Ya, dan perlu saya beritahukan kepada antum, ya pondok-pondok pesantren yang besar seperti di Yaman, di tempat Syekh Mukbil, yang muridnya ribuan, ya. Kira-kira dan makannya gratis ya di sana. Ya. Dari mana mereka dapat penghidupan? Ya, Syekh rahimahullah pernah bercerita di pelajaran, beliau katakan kebanyakannya dari zakat. Ya. Dan dimaklumi yang hidup di situ ada orang-orang yang mampu. Tapi orang yang mampu juga ikut makan di situ. Ya. Kenapa? Sebab ini memang ada pembahasannya di dalam bab zakat, yaitu hadits Barirah. Hadits Barirah. Ya. Jadi Nabi makan dari
sedekah yang diberikan kepada apa? Barirah. Dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sedekah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedekah untuk Barirah, hadiah untuk kami. Maksudnya dari Barirah hadiah untuk apa? Untuk kami. Ya, sama juga seperti di pondok-pondok pesantren itu. Ya, termasuk di sini yang kita terapkan juga. Ya, pada sebagian keadaan, ya. Memang asalnya pada sebagian orang yang berhak menerima zakat, tapi yang lainnya juga makan. Ya. Bagi orang yang berhak, itulah hakikatnya zakat itu kepadanya. Dan bagi yang lainnya dia dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai hadiah. Jelas ya? Ini dasar-dasar persyariatan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu betul-betul mengatur kemaslahatan umat. Mengatur kemaslahatan. Dan hal-hal yang merupakan permasalahan di perkara-perkara yang perlu kemaslahatan, itu ada penyelesaiannya, tuntunan-tuntunannya yang sangat indah sekali di dalam syariat kita. Ya. Nah, dan tentunya di dalam penyaluran dilihat yang paling banyak maslahatnya, kemudian terbanyak maslahatnya. Terbanyak maslahatnya. Ya, karena itu di sejumlah perkara, sebagian dari ulama kita itu lebih menekankan untuk menyalurkan zakat kepada para penuntut ilmu daripada selainnya. Karena mereka menganggap para penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang diharapkan kelak di kemudian hari mereka yang mengajari umat, ya, dan menyampaikan kebaikan bagi umat, bermanfaat bagi umat. Jelas ya? Ini pandangan-pandangan yang hendaknya kita perhatikan. Baik, sudah lewat 5 menit. Ya, zakat fitri. Ya. Ya, sebenarnya kita sudah sampai targetnya, sudah halaman 30 gitu. Ya, tapi masih ada 2 bab. Ya, nanggung kalau tidak diselesaikan. 2 pembahasan, insyaallah taala kita selesaikan habis maghrib. Ya, insyaallah nggak lama diselesaikan ini, dan masih ada waktu tanya jawab insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.